Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat button navbar seperti aplikasi mobile dengan Bootstrap ya. Nah, jadi nanti kita akan buat seperti ini. Jadi nanti di sini ada navbar, cuma navbar kita bukan di atas, tapi posisinya ada di bawah seperti ini. Nah, nanti di sini kita juga lengkapi dengan icon-icon seperti ini ya. Jadi kalau saya kecilkan ya, nah nanti dia akan bentuknya seperti aplikasi mobile. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh menunya berada di bawah seperti ini, nah inilah caranya. Nah, gimana cara buatnya? Caranya gampang sekali. Silakan teman-teman buka teks editornya, kemudian silakan teman-teman buatkan folder. Di sini saya beri nama navbottom ya. Nah, silakan teman-teman buat dulu, terserah teman-teman mau simpan di htdocs boleh atau di desktop juga boleh, tidak masalah karena kita belum menyentuh ke bahasa pemrogramannya. Oke, silakan teman-teman buatkan folder ini, kemudian silakan teman-teman buatkan file namanya index.html ya. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buka dulu dokumentasi Get Bootstrapnya. Kita akan pakai cara online ya, jadi nanti kita tidak mendownload file Bootstrapnya, melainkan kita langsung gunakan template yang sudah disediakannya. Jadi nanti di sini ada starter template, silakan teman-teman buka dulu Get Bootstrapnya, kemudian klik menu dokumentasi ini. Lalu silakan teman-teman arahkan ke bawah, nanti di sini ada starter template ya. Itu silakan teman-teman blok atau langsung di klik button copy ini ya. Lalu kalau sudah, silakan teman-teman arahkan kembali ke teks editornya. Di index.html ini kita pastekan ya. Nah, jadi nanti dia akan ada seperti itu. Oke, kita sudah berhasil copy. Kalau sudah, silakan di save ya. Silakan di save. Kemudian kita coba jalankan. Di sini saya beri nama navbottom ya. Navbottom. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil install Bootstrap 5 kita ya. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Jadi pastikan berhasil dulu ya. Nah, di sini kita menggunakan starter template tadi. Nah, maka di sini kita harus membutuhkan koneksi internet ya. Karena di sini kita ambil sumbernya langsung dari internet seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di sini kita tidak butuh ya untuk JavaScript. Silahkan dihapus saja biar lebih rapi ya. Nah, kalau sudah, silahkan di save. Kemudian titelnya saya mau ganti menjadi bottom navbar Bootstrap 5, kemudian gini, ngoding pintar seperti itu ya. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman save, kemudian silakan teman-teman arahkan ke sini ya. Di H1 ini kita hapus aja, kita tidak butuh. Kita langsung buat seperti ini. Navbar ya, kita butuh nav ya, tag nav ini sebelumnya sudah kita pelajari ya untuk dasar-dasar dari komponen Bootstrap 5 ya. Silakan teman-teman cek di playlist Bootstrap 5 kita. Kemudian di sini kita isikan kelas ya, lalu di situ kita isikan navbar, kemudian navbar expand ya, seperti ini. Kemudian kita buat seperti itu dulu, langsung kita isikan isiannya ya. Di sini kita isi seperti ini dulu. Kita tambahkan tag UL ya, kita tambahkan tag UL, kemudian di sini kita isikan kelas ya. Kelas navbar, nav, kemudian spasi nav justified ya. Nah, ini seperti ini tulisannya, kemudian wax-nya kita kasih isi 100 seperti itu. Oke, kalau sudah, kita isikan tag li-nya. Di sini kita tambahkan kelasnya adalah nav item seperti itu. Lalu isinya kita isikan begini aja dulu ya. Misalnya di sini ada home. Oh ya, kita tambahkan link aja ya. Kita tambahkan href. Kemudian di sini kita beri pagar aja, kita belum ada linknya. Lalu di sini kelasnya kita isikan navlink ya, navlink. Kemudian di sini kita tutup, isiannya kita isikan begini aja dulu, home ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh di sini.
di halaman kita. Oke, kita sudah punya navbar ya. Di sini menunya baru satu. Kemudian kita mau navbarnya itu ada backgroundnya, maka di sini kita bisa isikan seperti ini. Navbar kita isikan navbar. Kemudian di sini kita isikan dark. Kemudian BG-nya kita isikan primary ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini kita sudah ada background warna biru. Kemudian kita mau tulisannya warna putih, maka di sini kita isikan text white seperti itu. Kalau sudah silakan di save, di refresh. Nah, maka di sini tulisan kita sudah warna putih ya. Nah, lalu di sini kita bisa copy paste untuk menunya ya. Yang kedua ini kita kan pertama home, kemudian yang kedua di sini kita coba isikan misalnya cari, kemudian di bawahnya kita kopikan lagi, lalu kita isikan misalnya add ya. Lalu di sini misalnya kita isikan notif, misalnya kalau ada pemberitahuan gitu ya. Lalu yang terakhir kita isikan di sini adalah misalnya profil kita ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini kita sudah punya menu ya. Di sini kita sudah punya menu. Yang pertama home, kemudian cari, add, notif, dan profil ya. Nah, di sini kita sudah punya menu. Nah, di sini kenapa dia berjarak? Tadi kita isikan ini ya. Nah, kalau misalnya di sini saya hapus, kemudian saya save, lalu sini saya refresh, maka dia akan seperti ini. Nah, di sini saya beri W100 ya, atau weight-nya 100. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia akan seperti ini ya. Oke, sekarang tugas kita bagaimana caranya biar dia ke bawah. Nah, caranya biar dia ke bawah adalah kita akan tambahkan seperti ini ya. Kita akan tambahkan di kelas nav ini ya. Di kelas nav ini kita akan tambahkan di ujung sini adalah fixed ya. Fixed bottom ya. Maka kita di sini mau navbar kita itu posisinya ada di bawah ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini, perhatikan. Nah, maka navbar kita sudah pindah ke bawah ya. Jadi tidak lagi di atas. Kita tinggal tambahkan kelas fixed bottom ini ya. Jadi kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menambahkan atau membuat navbar kita menjadi ke bawah ya, seperti itu. Kalau sudah, selanjutnya kita akan buat seperti ini. Di bawah sini kita akan buat misalnya ini, kita isikan begini, artikel. Kita tambahkan tag artikel, kemudian isinya misalnya di sini H1, ini kan home ya. Ini kan index berarti home. Kemudian di sini kita isikan lagi tag paragraf, isinya misalnya lorem ipsum aja. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini ada home ya. Nah, kalau kita mau dia agak ke tengah, maka di sini kita bisa tambahkan container div, kemudian kelas container ya. Kemudian silakan ditutup, lalu isian yang kita pindahkan ke atas. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka hasilnya sudah agak ke dalam seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah menu home. Nah, di sini kan menu home ya. Di indeks ini menu home, maka di sini kita bisa tambahkan aktif ya. Seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini tombol aktif di home ini mulai kelihatan ya. Di sini agak terang daripada yang menu yang lainnya. Di sini saya besarkan ya. Nah, di sini kelihatan ya perbedaannya. Oke, kalau sudah, nah di sini kan kita menggunakan Bootstrap 5, tentunya dia responsif ya. Nah, jadi kalau kita kecilkan dia seperti itu, kalau kita besarkan dia akan menyesuaikan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan buat tulisan ini, home, cari, add, notif, profil ini berubah menjadi icon. Nah, silakan teman-teman kembali ke dokumentasi Bootstrap 5-nya. Lalu di sini kita cari icon ya. Kemudian di sini kita klik ya, learn more ini kita klik. Maka di sini kita diarahkan ke icons.getbootstrap.com. Di sini kita tinggal cari, kita butuhnya icon apa ya? Yang pertama home ya. Misalnya di sini kita ketikkan home, ada ndak home? Nah, di sini tinggal teman-teman pilih mau menggunakan yang mana. Misalnya sini saya pakai host ini ya. Ini saya klik. Kemudian kita copy SVG-nya ya. Ini silakan teman-teman copy.
Kemudian silakan teman-teman pastekan di sini. Nah, di sini kan ada tulisan home. Ini teman-teman blok atau langsung dihapus boleh. Kemudian kita pastekan di situ. Silakan teman-teman pastekan di situ. Ya, kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh di halaman kita ya. Nah, maka di sini sudah berubah ya menjadi icon home. Kemudian di sini kita mau dia besar ya, agak besar ikonnya. Di sini silakan teman-teman cari width sama height-nya ini kan 16, di sini boleh kita ganti misalnya 25. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka di sini dia sudah agak besar ya. Lalu kita cari lagi untuk icon cari ini ya. Nah, tinggal kita cari iconnya ya. Di sini kita tinggal searching. Kita cari di sini ya, kita cari misalnya search ya. Nah, ini ya search, ini kita tinggal klik, kemudian kita copy HTML-nya, SVG-nya, kemudian kita pastekan di sini ya. Lalu silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berganti. Kemudian di sini kita ganti width dan height-nya menjadi 25 biar dia agak besar. Silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah besar ya. Kemudian add ya. Di sini kita cari lagi untuk yang add. Ini add. Nah, silakan teman-teman pilih mau yang mana. Misalnya saya pilih yang ini ya, plus circle ini. Silakan teman-teman klik, kemudian kopikan SVG-nya. Lalu pastekan di add ini ya, di sini kita pastekan. Silakan di save, kemudian di refresh ya. Silakan di refresh. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita tambahkan besarnya menjadi 25, width dan height-nya. Silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sudah berubah menjadi besar. Kemudian notif dan profilnya silakan teman-teman lanjutkan ya. Di sini kita cari profil misalnya. Nah, untuk profilnya kita bisa misalnya di sini saya pakai ini aja, users person line ini saya klik ya. Saya mau pakai yang ini aja. Kalau teman-teman mau pakai yang lain silakan yang menyesuaikan. Silakan di copy, kemudian dipastekan di sini. Di profil dulu ya. Nah, notif ini silakan teman-teman cari lagi. Notif itu kita gunakan yang ini. Notif. Nah, silakan teman-teman pakai yang mana yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya pakai yang bell ini. Silakan di copy, kemudian dipastekan di sini ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, sampai sini kita sudah berhasil ya. Nah, tinggal kita besarkan aja. Yang tadi belum kita besarkan, ini silakan dibesarkan, diganti dari 16 menjadi 25. Di bawahnya juga untuk yang profil ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Oke, di sini kita sudah berhasil buat ya. Nah, sekarang tinggal kita buatkan masing-masing halamannya. Caranya mudah sekali ya. Ini silakan teman-teman copy indeks ini, file indeks ini silakan teman-teman copy, kemudian paste sini, lalu ganti namanya. Misalnya yang kedua tadi adalah cari ya. Misalnya di sini kita isikan aja nama filenya adalah cari.html seperti itu. Kemudian di bawah sini kita ganti menjadi cari ya. H1-nya cari, kemudian redeem ipsum aja. Lalu aktifnya di link aktifnya di sini kan tadi yang awalnya di home ya. Nah, di sini kita ganti menjadi di cari ini ya, di link cari ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, ketika saya klik menu home maka dia akan aktif di sini. Nah, di sini kita belum atur ya. Kita coba atur dulu. Kita coba ke indeks dulu ya. Kita ke indeks dulu. Kemudian di linknya ya. Kita masuk yang link pertama dulu ya. Link pertama ini kita isikan index.html ya, index.html. Kemudian menu yang kedua adalah cari. Nanti kita buatkan filenya ya. Di sini adalah cari.html. Nah, di sini cari kan sudah kita buat ya. Kemudian selanjutnya adalah ini add ya, add.html. Nanti kita buatkan filenya. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah notif.html ya. Lalu selanjutnya adalah profil ya, profil.html seperti itu. Kalau sudah silakan di save. Kemudian ini kita boleh copy lah ya, copy semuanya.
kemudian dicari ini kita pastekan di sini ya. Jadi kita replace filenya yang tadi. Kemudian yang di bawahnya di kontainer ini home-nya kita ganti menjadi cari, atau kita buat gini lah ya, halaman ya, halaman cari. Kemudian aktifnya ya, yang pertama kan kita aktifnya di home. Nah sekarang aktifnya ini, kelas aktifnya ini kita pindahkan ke cari ya. Nah jadi nanti ketika teman-teman menggunakan database silahkan dilakukan pengujian ya, silahkan lakukan pengujian menu yang mana yang diklik atau menu mana yang aktif seperti itu. Di sini kita tinggal tambahkan di kelas navlink ini aktifnya seperti itu. Kalau sudah silahkan di save kemudian di refresh. Nah ketika saya klik link cari ini, maka dia akan masuk ke halaman cari. Kalau saya kembali ke home, maka dia akan kembali ke halaman home. Nah di sini kita coba tambahkan satu lagi ya, misalnya di sini saya tambahkan add ya. Tadi kan kita buat add.html. Nah di sini misalnya saya buat halaman add ya, nah atau halaman tambah data. Nah kalau sudah silahkan di save, kemudian aktifnya kita pindahkan ya dari link cari ini, kita pindahkan ke link add di bawahnya ya, kita pindahkan kelas aktifnya. Kalau sudah silahkan di save kemudian di refresh ya. Nah maka ketika saya klik link add ini, maka dia akan aktif ke sini ya, halaman tambah data. Ketika saya klik cari, maka dia akan fokus ke halaman cari. Kemudian ketika saya klik home, maka dia akan posisinya ada di home seperti itu ya. Nah jadi saya rasa cukup ya dalam pembuatan ini. Silakan teman-teman lanjutkan untuk notif dan profilnya ya. Nah jadi cukup mudah ya untuk membuat navbar kita posisinya ada di bawah seperti ini ya. Jadi semacam aplikasi mobile ya. Nah jadi seperti ini caranya membuat navbar posisinya ada di bawah dengan Bootstrap 5 ya. Jadi silakan teman-teman coba dan praktekkan ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat aplikasi yang kiranya dibuka lebih sering di handphone, maka teman-teman bisa membuat dengan cara ini seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.